Ketika suara dari akademisi dan kampus dituding partisan ketika menyuarakan keadilan dan demokrasi dianggap berpihak. Kami akan membahasnya dengan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Kunchoro, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Johannes Joko, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Anissa, selamat malam Pak Bang Rey, selamat malam Prof Kunchoro. Mas Johannes, Bang Rey. Baik, saya ke Prof Kunchoro terlebih dahulu. Prof Kunchoro mungkin mendengar tadi, menyimak tadi pengantar yang kami berikan dalam dialog ini, tanggapan Prof Kunchoro bahwa kampus bisa dimobilisasi dan kegiatan ini, petisi-petisi para guru besar dan profesor ini dianggap partisan atau mewakili sebuah kepentingan politik. Oke, saya sekaligus lapor Mas Johannes ini dari KSP bahwa saya baru saja membuka di media sosial bahwa sekarang ini ada Forum Guru Besar Indonesia yang menyatakan berbalik menyerang kita. Saya itu mendirikan Forum Guru Besar Indonesia tahun 2017. Kemudian ada Forum Majelis Guru Besar PTNBH. Tiba-tiba ada ada Dewan Guru Besar. Ya, Forum Guru Besar. Yang itu seakan-akan saya kaget kok ada jawaban seperti itu. Mbak, saya percaya omongan yang dikatakan oleh tokoh-tokoh tadi, ya, seperti Saprab bersama dengan Bahlil tadi. Tapi harap diingat, kita ini kalau guru besar dari negeri itu tidak boleh berpolitik, Pak. Kita tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau swasta, monggo silakan. Barangkali mereka di bawah yayasan menyuarakan sesuatu. Tetapi jangan dibiah-uyah dalam bahasa Jawa. Sehingga ini voice, ini noise, semuanya dianggap sebagai noise. Gitu. Dan kalau tadi ditunjukkan oleh Bahlil, hanya seorang yang menunjukkan tangan. Tetapi apa? Itu dianggap sudah menyeluruh. Mbak, justru di sini ketidakadilan itu nampak. Apa? Kita yang orang-orang kecil ini foto bersama, menunjukkan tangan jari itu kan tidak boleh. Tapi kenapa ada menteri yang dengan terang-terangan saya membela ini? Itu tidak adil. Gitu. Inilah maka yang sangat terjadi. Jadi rekayasa itu sebenarnya dari mana sih? Kami tidak ada rekayasa. Justru mereka ngomong rekayasa, membuat rekayasa, kami yang dijadikan korban. Kami itu dengan hati kecil. Kami itu mengingat dengan Pak Jokowi karena beliau adalah alma mater UGM untuk kembali kepada nilai-nilai jati diri UGM dan juga untuk kembali kepada demokrasi Pancasila. Hanya itu, Mbak. Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Baik, Pak Yohanes. Katanya guru besar itu adalah penjaga moral. Kita itu katanya pemikir bangsa. Tetapi ketika kita memberikan masukan, sudah ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan itu menyakitkan. Nah, untuk Prabu tadi yang menyatakan seperti itu, jujur, saya share kepada kelompok WAG saya. Mereka menertawakan. Ini sangat pecik, sangat tidak tahu dunia akademik. Dan ini buzzer. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, tanggapan Anda atas komplain dari Prof Kunchoro tadi? Ya, kalau saya melihatnya begini ya Mbak ya, yang namanya guru besar ini kan setahu saya beliau-beliau ini kan sudah selesai dengan kehidupannya begitu Mbak. Beliau-beliau ini fokus kepada dunia akademik dan orang-orang sekelas Prof Kunchoro dan berbagai profesor-profesor yang lain, siapa yang bisa menunggangi beliau-beliau ini begitu. Itu kami melihatnya seperti itu begitu Pak, bahwa sekarang ini kan kita percaya demokrasi ini kan harus kita jaga gitu. Dalam konteks demokrasi ini dijaga, esensi kekuatan demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, setiap individu boleh memberikan kritik, masukan, pendapat tanpa adanya kekhawatiran untuk diintimidasi apapun. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya suara-suara yang disampaikan oleh guru besar ini kami melihat sebagai ya suara kritik, suara masukan yang ya nggak ada lah Mbak dalam sebuah sistem apapun dijalankan itu yang sempurna 100% begitu, baik 100%, pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan dan dalam pada titik ini ya
kelemahan dan kekurangan itu diingatkan gitu oleh para guru besar ini. Kami mengapresiasi dan menghargai apa yang disampaikan oleh para guru besar ini, tetapi harus diingat Mbak bahwa tahun ini saat ini adalah konteks politiknya begitu. Konteks politiknya itu apa? Ya jangan sampai suara-suara para guru besar yang dari mereka inilah peradaban bangsa ini kan dimulai. Dari mereka lah mereka mendidik kita ini, mendidik kami ini sehingga menjadi seperti saat ini. Itu jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang pihak-pihak ini bisa melihat melalui dua sisi begitu Mbak. Sisi yang menguntungkan dan sisi yang merugikan gitu. Sisi yang menguntungkan kalau itu sesuai dengan kepentingannya itu akan diamplifikasi. Sisi yang merugikan kalau itu sesuai dengan kepentingannya itu akan dikontra. Baik, Pak Yohanes, tapi ada salah satu menteri bahkan mengatakan ini skenario kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Ya sudahlah, mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahulah penciuman saya sebagai mantan ketua BEM ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku, kita besar di jalan, gimana kita nggak paham gini-ginian. Kalimat itu kan terkesan mencibir ataupun menghina yang telah dilakukan, kritik yang telah disampaikan guru besar yang katanya melaksanakan tugasnya sebagai penjaga moral. Ya kalau itu silakan ditanyakan pada menteri yang bersangkutan begitu Mbak. Kapasitas kami, sekali lagi kami di kantor staf presiden sebagai saya politik presiden, Kepala Staf Kepresidenan itu secara clear dan tegas itu meminta kita menegakkan kode etik terkait netralitas, imparsial dan profesionalitas. Pak Muldoko itu selalu mengingatkan, kemarin kami diingatkan lagi terkait hal-hal itu, ya maka pendapat kami ya kita harus hargai kritik dan masukan itu apapun bentuknya begitu Mbak. Baik, saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, tanggapan Anda dengan adanya kritik dari guru besar, kampus-kampus dan juga mahasiswa, kemudian tudingan itu sebagai suara partisan, bahkan ada gerbong tandingan. Tanggapan Anda, Bang Ray? Iya, saya nggak tahu siapa lagi yang dipegang dari istana ini kan. Bung Joko adem. Kalau Bung Bahlil nuduh-nuduh ya kan. Nah, jadi yang sebenarnya kemarin ada juga jubir yang menyebut partisan ya kan, kepentingan elektoral. Lalu ada juga yang menyebut noise gitu. Jadi istana ini seperti tidak terkoordinir nih. Sebetulnya yang bisa dipegang di antara para orang istana lah dengan segala kapasitasnya. Ada yang menteri, ada yang juru bicara, ada yang KSP, ada yang macam-macam. Nih yang mau dipegang yang mana nih? Gitu kan, bolak-balik nih gitu. Tapi ini juga mengindikasikan menurut saya ya itu tadi bahwa Pak Jokowi ini terlalu banyak bagi-bagi bansos sih. Jadi hal-hal yang seperti ini pun jadi nggak terkoordinir. Satu sama yang lain ngomong yang berbeda-beda ya kan, tumpang tindih dan sebagainya gitu. Yang pada akhirnya yang membuat kita yang di luar ini jadi bingung kan, jadi nggak mengerti sebetulnya maunya yang mana ini. Ya mempersilahkan seperti Bung Joko atau mencap seperti Bung Bahlil atau menyebut gerakan ini partisan seperti Bung Ari gitu ya. Atau menyebut gerakan ini noise seperti Bung Rumadi. Mana yang kita pegang sekarang ini dari setidaknya 4 noise ini? Apa namanya itu ungkapan ini? Belum lagi kalau kita dengar dari tim sukses. Berarti mencela-mencela gitu jawaban istana, Bang Ray, Bung Ray. Ya itu ya nggak tahu saya, makanya ini Bung Joko yang mana ini? Kalau di dalam usul fikih itu ada namanya nasih mansuh. Ya kan, kalimat yang sebelumnya bisa dibatalkan oleh kalimat yang sesudahnya. Nah kalau kita pakai teori itu berarti yang sebelumnya itu batal semua. Baik, yang benar adalah pernyataan Joko. Kira-kira begitulah. Baik, Pak Yohanes langsung jawab. Bolehkan gitu kan, dan sebagainya gitu ya, mempersilahkan bahwa istana itu terbuka dengan kritik. Maka semestinya pernyataan Bung Bahlil, Bung Ari, Bung Rumadi itu dicabut aja sebaiknya itu supaya tidak menambah kisruh. Baik, ya, karena kisruhan ini ditambah dengan pernyataan-pernyataan yang nggak proporsional sebetulnya dari istana gitu. Baik, Pak Yohanes silakan dijawab. Enggak, kalau kami yang di istana itu satu ton apa yang disampaikan Beli Ari, kemudian Pak Rumadi, mungkin yang cuplikannya begitu Mbak, yang harus kami luruskan begitu. Yang disampaikan Pak Ari Dwi Payana itu sangat clear sekali bahwa memang suara-suara dari kampus ini itu suara-suara
seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus kita hargai. Tetapi yang dikhawatirkan adalah berikut-berikutnya begitu Mbak. Persis tadi yang saya sampaikan bahwa suara ini kan ada yang voice, ada yang noise begitu. Ada yang kalau yang guru-guru besar ini apa iya mau kita sebut sebagai noise? Saya sendiri juga sebagai alumni UGM, saya tahu bagaimana kiprahnya Prof Kuncoro, bagaimana kiprahnya profesor yang lain begitu. Jadi jangan juga dibelah-belah, harus dilihat secara komprehensif. Ya, oke. Bang Ray ini terus ini provokasi terus ini. Silakan Bung Ray silakan. Enggak, saya mau menyebutkan yang perlu itu sebetulnya jangan sampai presiden menggunakan kekuasaannya untuk mempopulerkan satu pasangan tertentu. Itu sebetulnya yang paling penting untuk kita awasi bersama, Bung Joko. Bukan suruhan-suruhan dari para akademisi ini. Nah, kalau sebetulnya presiden lebih negarawan, lebih netral, ya kan, memperlihatkan bahwa dia mengayomi semuanya, saya kira nggak ada sampai juga ke wilayah yang seperti sekarang gitu. Makanya saya sampaikan baik kepada Bung Joko kemarin, kepada yang lain-lainnya selalu saya ingatkan, termasuk kepada cooling sistemnya Polrestabes Semarang, ya kan, baiknya kirim surat kepada presiden supaya presiden memperlihatkan sikap kenegarawanannya, jangan sampai kelihatan berpihak kepada salah satu paslon dan sebagainya. Karena problem utamanya di sana. Kalau di sananya itu berlaku seperti yang diisyaratkan, diinginkan, disampaikan oleh para guru besar ini, saya kira akan adem juga kita ke Pilpres 2024. Oke, Bang Ray beberapa dosen perlu ada sivitas akademik itu mengingatkan, karena nampaknya Bung Joko, ya kan, Bung Bahlil, ya kan, Bung Rumadi, Bung Ari Dwi Payana, ya nggak bisa menasihati presiden supaya lebih bersikap netral gitu loh. Nah, dinasihatilah dari dual. Makanya betul, mestinya nasihat-nasihat inilah yang disampaikan oleh Bung Joko kepada presiden. Supaya presiden itu dapat kontrol. Karena Bung Joko dan teman-temannya kelihatan nggak bisa ngontrol presiden ini supaya tidak berbuat yang dianggap dapat melukai demokrasi. Oke, Bang Ray, saya mau bertanya ke Pak Prof Kuncoro. Prof Kuncoro, beberapa dosen dan guru besar diminta untuk membuat video testimoni yang bertujuan sebagai cooling system. Kemarin saya wawancara Prof Kuncoro, katanya belum ada arahan untuk bikin itu. Apakah hari ini sudah ada arahan dalam tanda kutip? Prof Kuncoro nanti bisa dijawab usai jeda berikut, tetap bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kami lanjutkan dialog dengan ketiga narasumber terkait dengan gelombang kapus Suarakan Demokrasi ini semakin meluas, namun kemudian dituding partisan. Saya ke Prof Kuncoro. Sebelum break tadi saya bertanya, Prof Kuncoro hari ini sudah dapat dalam tanda kutip arahan untuk buat cooling system atau belum, Prof? Jadi begini Mbak, saya dapat informasi ada, tetapi bukan saya karena saya bukan pejabat, sehingga saya bukan pengambil kebijakan. Tapi ketika kita diskusi, kita bisa melihat ada. Tetapi kalau menurut saya, itu adalah satu sistem yang salah. Tapi saya juga paham posisinya, seperti Mas Yohanes ini, tergencet dalam situasi atas dan bawah, sehingga dia tidak bisa berbuat apa. Seperti yang disampaikan kepada Pak Rektor di Sugeng Pranoto itu kan, kasihanilah saya, kan ada itu. Jadi mereka kita juga paham. Polisinya bilang kasihanilah saya, Prof. Iya, kalau kita melihat dari keterangan dari Pak Rektor itu kan seperti itu, gitu loh. Ya, di TV saya sering mendengar seperti itu. Jadi kita bisa paham dengan rasa saya mengatakan itu, saya bisa paham posisinya beliau seperti apa. Dan tadi saya sampaikan, gitu. Hari ini ada pembacaan petisi Forum Guru Besar Indonesia. Saya itu mendirikan Forum Dewan Guru Besar Indonesia pada tahun 2017, kemudian 2018 mendirikan Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, gitu. Nggak ada organisasi-organisasi itu tiba-tiba muncul. Lah ini saya sayangkan. Jadi orang-orang itu sebenarnya tidak pernah ada dalam organisasi itu, Prof? Tidak ada, saya tidak pernah mendengar itu forum itu siapa dan sebagainya. Karena di Indonesia yang saya ketahui ya Mbak ya, ada organisasi wakil perguruan tinggi, itu FDGBI, Forum Dewan Guru Besar Indonesia, Majelis Dewan Guru Besar Indonesia, PTNBH, kemudian
yang itu individual, ya, anggota individual, itu adalah API, Asosiasi Profesor Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Pergudi, Persatuan Guru Besar Indonesia. Yang lain Persatuan Dosen. Tidak ada itu yang namanya Forum Guru Besar Indonesia yang tiba-tiba muncul seperti ini. Siapa mereka? Kita juga tidak tahu. Saya tidak kenal orang-orangnya. Ini adalah kalau menurut saya justru ini membuat luka itu lebih dalam lagi. Apa? Mbok sudah, jangan melakukan perlawanan. Boleh kita berbeda dengan persepsi, tapi mari kita melihat kasus ini, ya, karena esensi persoalannya itu adalah masalah rasa keadilan. Esensi persoalannya itu adalah masalah etika, dan itu tidak bisa dilihat dengan yang dengan pikiran dan tulisan, tapi dengan hati. Dengan hati itu bisa kita lihat umpamanya kalau saya berbuat sesuatu kebaikan atau saya berbuat suatu kecurangan, tapi saya tidak merasa berdosa, itu adalah masalah, gitu. Tapi kalau kita kemudian berbuat kebaikan, justru malah dijelekkan dan sebagainya, bahkan yang buruk itu dihargai, itu bermasalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, di negeri kita seperti itu apa tidak saat ini? Nah, Prof, tadi Pak Yohanes mengatakan karena ini adalah tahun politik, jangan sampai para profesor ini terjebak dalam politik gitu. Yang menilai silakan yang menilai. Sekarang tadi saya sampaikan, kami itu dari mana? Saya kenal baik dengan Pak Pratikno, saya kenal baik dengan Ardi Payana. Kalau ketemu kami cipika-cipiki, gitu loh. Apakah saya ketua Dewan Guru Besar UGM, saya pernah ke Forum Dewan Guru Besar Indonesia, membawa itu saya selalu pada rel itu. Tetapi kok kemudian tidur seperti bahwa kita berpihak, kita partisan, bahwa prosesnya tidak semudah itu. Guru besar itu tidak mudah. Dan ini kita menjalankan tugas kita bahwa guru besar atau universitas itu adalah penjaga moral etika yang paling akhir, benteng terakhir itu. Dan kita melaksanakan tugas itu, gitu. Dan juga guru besar itu pemikir bangsa. Ketika kita melakukan pemikiran ini, kok kita dituduh macam-macam. Padahal, kalau kita melihat yang sesungguhnya, justru mereka lah yang merekayasa semuanya. Ya mereka membuat benaran, mereka membuat polling system. Kalau menurut saya, Mbak, di sisa hari-hari terakhir ini, ya masih bisa digunakan untuk perbaikan nama baik polisi. Bagaimana kalau misalnya polisi kemudian mendekati rektor-rektor perguruan tinggi atau visibilitas akademik perguruan tinggi, kita melakukan pertemuan, kemudian mendengarkan keluhan-keluhan. Dan keluhan-keluhan itu disampaikan ke ASP atau diberikan kepada Presiden untuk melakukan perubahan-perubahan dalam waktu dekat. Sehingga tidak dilawan. Semakin dilawan, semakin kuat massa. Dan ketakutan itu sudah mulai ada, Mbak. Sekarang gerakan-gerakan mahasiswa di Jakarta membakar foto, itu sudah mulai ada. Tinggal sekarang mencari presiden eventnya, pencetusnya. Saya kira itu, Pak. Baik, saya ke Bang Rey. Bang Rey, menurut Anda, apa sih sebenarnya tujuan bahwa niat tulus dan murni daripada guru besar ini menjaga moral dan juga demokrasi, kemudian dipelintir menjadi sesuatu yang partisan, itu tujuannya apa, Bang Rey? Ya udah kehilangan argumentasi menjelaskannya, lalu pakailah cara mendelegitimasi person-personnya dengan menyebut guru-guru besar ini partisan gitu. Seperti saya juga kan mulai dibungkung-bungkang dengan gerakan-gerakan mahasiswa, otaknya adalah rai putih gitu kan, dan sebagainya. Itu biasa. Kalau argumen sudah habis, ya fitnah lah Pak pengirim pesannya kan. Menyerangnya jadi personal ya? Iya, kalau argumennya udah habis gitu kan. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau menjawab soal partisan itu, kalau saya sih melihatnya begini sederhana. Siapa kira-kira di Republik ini yang bisa menggerakkan lebih dari 70 kampus di seluruh Indonesia? 130, Mas. 130 kampus. 130 kampus. Sekarang 130 kampus dengan lebih dari 200 guru besar. Siapa kira-kira yang bisa menggerakkan itu? Itu sederhana aja. Melihatnya gitu. Kalau memang mereka partisan gitu ya, siapa kira-kira bisa menggerakkan itu? Itu satu. Biasanya dan umumnya yang mampu menggerakkan orang itu adalah kekuasaan. Nah kan jelas mereka sedang tidak digerakkan oleh kekuasaan karena mereka sedang mengkritik kekuasaan itu gitu. Pertama. Nah yang kedua, kalau tetap disebut dengan partisan, kalau misalnya pertanyaan itu disampaikan ke saya, ya saya akan bilang
Ya kan kalau saya mau partisan kan saya lebih baik kayak Joko, merapat ke istana gitu loh. Enak hidup, dapat gaji, ya dapat jabatan, dapat fasilitas, nggak bakal dibully, kemana-mana difasilitasi. Istilah saya itu, jangankan buka, kita mau turun dari mobil aja, staf udah langsung buka pintu gitu loh. Saking enaknya duduk di kalangan istana itu. Mau ngomong aja nggak bakal dipolisikan. Beda sama Pak Prof Mencora sama kita, beda dikit aja nanti bisa-bisa loh dipolisikan, disebut menghina kepala negara, macam-macam dan sebagainya gitu. Itu kalau saya mau partisan, saya mau apa namanya itu, ya saya lebih mendekat kepada istana lah daripada kepada yang lain gitu. Kalau saya mau memilih partisan gitu. Baik. Tapi ya karena saya tidak memilih partisan, ya saya di sini dibully, disebut otak ini itu, ya kan. Nanti salah ngomong sedikit bakal dilaporkan ke polisi mungkin akan manggil kita, macam-macam dan sebagainya gitu. Baik, saya Jadi dengan dua pengandaian itu saja, dari mana mereka mengatakan bahwa semua gerakan ini dimobilisasi, gerakan ini bertujuan elektoral, gerakan ini bertujuan partisan gitu. Cara mereka berpikir memandang dunia yang seperti itulah yang membuat mereka melihat, jangankan orang sebut bergerak aja mereka bisa anggap itu gerakan politik kira-kira gitu. Baik, saya ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, dari hasil perbincangan kita bahwa sebenarnya tudingan-tudingan ataupun perlawanan-perlawanan ini yang katanya polisi ini untuk kulik sistem, tapi jadi malah memanaskan kondisi politik di detik-detik terakhir ini. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh KSP atau pihak istana supaya benar-benar kemudian menjadi sebuah cooling system daripada melawan dan menuduh macam-macam? Satu, Mbak, yang pasti saya ingin sampaikan di sini apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa tadi, bahwa tidak ada satu bentuk perlawanan pun dari kami yang di istana terkait dengan apa yang disampaikan oleh para guru besar ini begitu. Yang kami lakukan, dan itu jelas arahan dari para pimpinan, adalah kita bukan hanya sekedar mendengar, Mbak, tapi juga mendengarkan. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan para guru besar ini dalam sebuah sistem, saya sampaikan tadi, Mbak, tidak ada sistem yang sempurna baik 100%. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangannya. Dan suara-suara guru besar ini adalah bagian dari kritik dan masukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu gitu, Mbak. Ini yang harus sama-sama kita garis bawahi, dan jangan terus dihadap-hadapkan seolah-olah ada suatu upaya dari yang pemerintah hari ini untuk melakukan sesuatu terhadap para guru besar ini. Tidak, justru malah kami berterima kasih terhadap masukan-masukan itu, bahwa ada perbedaan pendapat dalam iklim demokrasi ini yang harus kita hargai. Kita kan sudah sepakat bahwa dalam demokrasi ini esensinya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Dalam dua konteks itu, maka kritik, masukan itu adalah sesuatu yang wajar dan harus kita terima bersama, Mbak. Begitu. Baik, sepakat ya. Mbak Disa. Gimana Pak Prof? Jadi Mas Joko, Mas Yohanes itu betul. Jadi begini, kita memandang itu ada 3 perspektif sebetulnya. Satu, ada kelompok yang di bawah KSP, ya, yang tadi mungkin bisa menerima, tapi sebelumnya tidak. Kemudian yang kedua, itu adalah kelompok dari pendukung calon presiden, yang mereka itu adalah seperti tadi membuat tandingan-tandingan, petasan banting ya, Prof ya, seperti Bahlil, seperti dan sebagainya itu, ya, tim sesnya. Yang ketiga, itulah kelompok buzzer yang dibayar untuk menyerang kita. Mereka berkreasi untuk itu. Sehingga sekali lagi untuk Mas Joko, oke, silakan. Tapi yang punya kekuasaan itu kan Mas Joko dari presiden. Bisa enggak sekarang Mas Presiden itu mengingatkan pada mereka-mereka, apalagi di terakhir ini, agar apa? Lebih teduh. Jangan kemudian menjelek-jelekan. Saya sendiri tidak pernah paham kok tiba-tiba Bahlil seperti itu. Baik, gitu. Baik, terima kasih Prof, bahwa kita di dialog ini setuju bahwa pemerintah tidak anti kritik dan harus menerima kritik, apalagi datangnya dari guru-guru besar yang sama sekali bukan noise tapi sebuah voice yang bahkan sangat kuat dan terlegitimasi. Terima kasih Prof Kunchoro, terima kasih Pak Yohanes Joko, terima kasih Pak Ray Rangkuti telah bergabung bersama kami di iNewsroom, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.